Indra. Pak Indra, menurut Anda apa yang disampaikan tadi visible nggak kira-kira? Kayaknya tim 02 ini menggunakan riset yang keliru. Karena kalau kita melihat dari riset yang terbaru dikeluarkan oleh OECD, baru 5 Desember yang lalu, itu anak-anak Indonesia termasuk adalah anak-anak yang makannya itu teratur. 80% anak Indonesia itu makannya sangat teratur, jadi nggak kekurangan makan. Kita bahkan di atas Malaysia, kita di atas Thailand, kita di atas Vietnam, kita di atas Filipina. Hanya 20% dari anak-anak kita yang makannya tidak teratur. Dan itu kalau dari DKI Jakarta, 20% itu sudah kita berikan program makan gratis di sekolah yang namanya PMTAS, pemberian makanan tambahan untuk anak sekolah. Itu 20% dari jumlah SD di DKI Jakarta sudah kami jalankan. Jadi kalau kubu lain baru janji, kita sudah melaksanakan dari tahun 2019. Dan program kami ini biayanya nggak mahal, makanya kami nggak perlu motong anggaran pendidikan, nggak perlu motong anggaran kesehatan, nggak perlu motong anggaran bansos. Itu yang dilakukan ya. Dan kalau kita bicara masalah susu, ini sudah keliru sekali kalau susu dijadikan sebagai sumber gizi yang paling utama di era sekarang ini. Karena data dari Ikatan Dokter Indonesia sendiri, anak usia 12 tahun ke atas di Indonesia itu 73% itu intoleran laktos. Jadi nggak bisa minum susu, alergi susu. Jadi kan bukan tambah sehat, tambah sakit nih. Nah ini kita tanda tanya juga, tim 02 ini risetnya berdasarkan apa? Dan kalau tadi Mbak Putri mengatakan sudah 76 negara, betul yang memberikan makan gratis di sekolah. Tapi ada 155 negara yang sudah memberikan pendidikan gratis. Jadi langkahnya kasih pendidikan gratis dulu, baru ngasih makan gratis. Ini kan kebalik-balik. Masa pendidikannya masih bayar? Ya, karena kita masih mekanismenya baru ada BOS nih, bantuan operasional sekolah, bukan biaya operasional sekolah. Tapi malah mau dilompatin sama 02. Jadi maunya ngasih makan dulu, tapi sekolahnya masih bayar. Nah kami di kubu 01 beda, kami justru akan mengutamakan pendidikan gratis 13 tahun. Dari TK sampai SMA kelas 12. Dan itu bukan hanya karena memang kebutuhan, tapi kita selama ini sudah melanggar konstitusi, kita melanggar HAM, karena kita bicara pasal 31 ayat 2, bunyinya sudah jelas. Setiap anak Indonesia wajib mendapatkan pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Itu sampai sekarang kita belum melaksanakan itu. Jadi kita sudah berpuluh-puluh tahun melanggar konstitusi, kita juga melanggar HAM. Kenapa hak asasi manusia itu juga dilanggar? Karena artikel 26 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia itu mengatakan pendidikan itu harus gratis minimal sampai kelas 9. Itu yang belum kita laksanakan. Tapi ini Pak Indra, ini di visi misi Anda ini ada 7 program kerja adil makmur ya. Ini akses pendidikan berkeadilan, kualitas kesejahteraan guru, terus pendidikan berbasis agama. Sekolah gratisnya sampai 13 tahun ini di mana? Wajib belajar 13 tahun. Ya, di mana itu? Apakah itu termasuk di akses pendidikan berkeadilan? Di akses pendidikan berkeadilan itu kan ada poinnya banyak sekali itu. Itu ada 13 tahun dari TK sampai SMA kelas 12. Itu jadi memang yang akan dibiayai nanti apanya? Operasional sekolahnya? Seluruh pembiayaan. Karena itu sesuai dengan amanat konstitusi. Dan kalau kita bicara yang TK ya sampai SMA, itu juga ada sebuah dokumen yang sudah ditandatangani oleh pemerintah Indonesia pada saat acara World Education Forum dari UNESCO tahun 2015 yang menjanjikan tahun 2030 seluruh anak Indonesia dari TK sampai SMA itu akan bersekolah dan biaya oleh negara. Jadi kita bicara tentang pemenuhan komitmen. Jadi kita nggak coba lari dari komitmen, kita penuhi dulu komitmen.
komitmen yang sudah kita tanda tangani sendiri, dan itu akan kita berikan. Dan sekali lagi, itu bukan janji. Di DKI Jakarta sudah melaksanakan pendidikan gratis untuk sekolah negeri dan bahkan untuk sekolah swasta juga dengan nama BPMS, Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah. Jadi kembali, semua yang kita lakukan bukan janji, tapi sudah sebuah prestasi yang tinggal kita eskalasi ke seluruh Indonesia. Gitu. Baik, saya ke